tema kita adalah strategi PJJ Luring Mapel PJOK. Bapak Ibu saya hormati, mari kita mulai dengan overview apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, tadi disampaikan sedikit oleh moderator, sudah disinggung, kemudian identifikasi permasalahannya. Permasalahannya apa sih saat ini? Ya COVID. Permasalahannya apa sih saat ini? BDR. Dan ketika BDR, bagaimana sistem pengembangannya kita belum pernah kenal gitu. Jadi hari ini kita agak kaget-kaget, maka jadi permasalahan. Kemudian, tapi bukan berarti tidak bisa kita selesaikan gitu dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah kebijakan, terus kemudian pemenuhan kompetensinya seperti apa, dan alternatif-alternatif yang sebenarnya kita punya saat ini gitu, dan sebelumnya juga kita punya, tapi kita kadang-kadang lupa untuk menggunakannya. Itu semoga nanti bisa jadi jalan keluar. Dan yang saya pilih, yang saya tawarkan kepada teman-teman adalah self-check. Itu punyanya Muska Mosten. Seperti apa gambaran detailnya? Mari kita mulai dengan latar belakang. Saya tidak pernah bosan cerita ini. Kenapa? Karena sekian banyak dari kita, kalau ditanya tentang apa sih sebenarnya manfaat Penjas ketika nanti diajarkan kepada peserta didik di sekolah gitu. Jawabannya biar sehat, biar terampil, biar berkarakter gitu. Nah itu kan tujuan. Tapi begitu ditanya tentang manfaatnya apa, tetap yang disebut itu juga gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan merefer dari NISPI standar. Tadi saya sampaikan secara sekilas oleh Bu Irna gitu. Kalau dulu kita menggunakan NSPI ini masih di Cycle Educated Persons. Jadi kita membelajarkan peserta didik itu tujuannya adalah agar anak-anak terdidik secara cycle. Secara cycle itu muatannya apa saja gitu. Mirip-mirip seperti ketika sudah bergeser ke Cycle Literate Persons. Jadi kalau isu nasionalnya kan ada literasi dan numerasi, terus kemudian sebelumnya kita diminta untuk mengenali berbagai literasi dasar gitu. Tapi sebenarnya di Penjas kita juga punya Cyclically Literate Persons atau Cycle Literates. Jadi tidak hanya sekedar yang kita kenal selama ini, tetapi di PJOK juga sebenarnya ada literasi secara fisik. Nah, dan ini kita ambilkan dari NSPI, dan kalau kita bandingkan dengan standar isi kita gitu, yang hari ini heboh mau disederhanakan, memang sebenarnya kita itu mengembangkan sudah berdasarkan banyak hal pertimbangan. Di antaranya adalah kita sudah studi berbagai negara, termasuk NSPI ini gitu. Tapi yang sangat kuat mewarnai, saya ingat betul gitu karena saya tadi pernah ditugaskan sebagai pengembang kurikulum 2013 termasuk standar isinya gitu, mengembangkan KD-nya. bahasa kerennya sebenarnya saya sebagai tukang ketiknya gitu, merefer dari ini dan ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Coba kita awali dari yang pertama. Nanti teman-teman, Bapak dan Ibu guru tinggal ya atau tidak dalam hati. Mendemonstrasikan kompetensi bermacam-macam keterampilan. Peserta didik diajari PJOK di sekolah, apakah mereka dituntut akhirnya untuk menguasai bermacam-macam keterampilan? Jawabannya iya. Sehingga anak literate ketika mendapatkan berbagai macam keterampilan itu dan kemudian suatu saat nanti untuk menggunakannya. Yang kedua apa? Bermacam-macam pola gerak. Kita kenal di SD, bahkan adik-adik kita gitu kalau kita runut gitu, mulai dari pengembangan pola gerak dasar itu di kelas 1. Gerak dasar, pola gerak dasar meliputi motorik, lokomotor, non lokomotor, manipulatif, atau sebenarnya disebut di buku lain sebagai stabilisasi gitu. Itu kita berusaha kembangkan dan kemudian menjadi kombinasi, kemudian menjadi variasi, kemudian menjadi kombinasi dan variasi, kemudian ke gerak spesifik, kemudian dari sana muncullah keterampilan gitu. Sehingga mereka bisa memainkan berbagai permainan gitu. Tapi berbagai permainan itu sendiri sebenarnya bukan manfaat, baru capaian yang mau kita dapatkan, yang mau peserta didik dapatkan ketika mempelajari Penjas. Ketika teman-teman jawabannya iya memang seperti itu, memang kita sudah berkesesuaian gitu termasuk dengan SPI. Yang kedua adalah menerapkan pengetahuan berupa 1 konsep, 2 prinsip, 3 strategi, 4 taktik. Terkait dengan apa? Terkait dengan performance-nya. Tapi ini kita tidak tuntutkan di SD terlebih dahulu, nanti ujungnya ketika nanti menyelesaikan di SMP atau di ending, di akhirnya,
itu di SMA. Menerapkan berbagai pengetahuan. Masa iya sih Penjas kok pakai diberikan, bahasa kita kan teori gitu. Seolah-olah kalau teori itu di kelas dan kemudian praktek di lapangan. Padahal segala pengetahuan yang mendasari dilakukannya sesuatu, itulah disebut sebagai pengetahuan. Berisi tentang apa? Berisi tentang konsep. Kenapa sih kok setelah bersedia, begitu siap, panggul diangkat tinggi? Penjelasannya adalah karena biar mudah terjatuh. Sehingga untuk mendapatkan awalan lari langkah pertama akan lebih mudah. Nah, itu adalah konsep gitu. Bagaimana prinsip-prinsip? Nah, kalau melompat, kalian jangan menggunakan tumit. Begitu landing, gunakanlah ujung. Karena apa? Ada prinsip-prinsip gerak. Gerak sendi kita itu sebagaimana per, sebagaimana pegas. Maka usahakanlah, maksimalkanlah. Nah, itu prinsip-prinsip gitu. Bagaimana strategi, bagaimana taktik? Itu dipelajari di mana? Di sekolah kita, di PJOK kita. Melalui apa? KD-KD 3 kita kan berisi tentang konsep, tentang prinsip, tentang strategi, tentang prosedur. Yang kemudian apa? Yang kemudian diterapkan ke dalam KD-KD KI4 kita sebagai keterampilan. Maka dalam Penjas sebenarnya ada apa yang disebut procedural knowledge gitu, tapi ada yang memang hanya declarative knowledge. Jadi Bunda Irna gitu saya perkenalkan gitu yang non kepenjasan. Jadi kami itu sebenarnya gitu sebelum menerapkan gerak kepada peserta didik, jelaskan terlebih dahulu, berikan mereka penguasaan procedural knowledge gitu sehingga prosedur dalam melakukan benar. Tapi dilandasi dengan apa? Dilandasi dengan konsep yang benar dan itu biasanya declarative knowledge. Makanya nanti diujikannya berbeda gitu. Teman-teman sekalian, saya akan percepat karena ini sering saya sampaikan, terutama ada teman-teman yang sudah saya kenal di sini, ada Putu dari Bali, ada Alda, ada banyak. Selanjutnya mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan, mendorong aktivitas dan kebugaran. Oke, mari kita bicara, saya tidak mau membandingkan mata pelajaran lain dengan mata pelajaran kita, PJOK. Tetapi di PJOK, mari kita berangkat dari SD. Di KD itu, apakah ada pernyataan seperti ini? Memahami cara melakukan atau menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Ketika jawabannya iya gitu, maka kita harusnya gitu bisa mengklaim bahwa ini jelas manfaatnya Penjas ini diajarkan. Kenapa? Cuci tangan itu ada proseduralnya loh, ada knowledge, ada konsepnya loh gitu. Dan itu dijelaskan kepada anak-anak didik kita di SD, kelas 1, kelas 2, menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan pribadi, kesehatan reproduksi, bahkan ke nanti sampai ke bagaimana menghindari narkoba karena yang dipromosikan bukan apa enaknya memakai narkoba, tetapi juga apa sanksinya, apa akibatnya ketika narkoba digunakan, itu di SMA gitu. Kita ke sana. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita boleh mengklaim bahwa dalam masa pandemi ini gitu, pelajaran kita ini manfaatnya nyata. Terus yang kedua adalah kebugaran. Di TV kan meningkatkan imunitas, kita harus menjaga kebugaran. Klop gitu. Jadi kita merasa bahwa kalau kita kemarin sudah membelajarkan ini dengan benar, sudah mendorong peserta didik kita melakukan aktivitas fisik sehingga mereka mendapatkan kebugarannya, hari ini sebenarnya kita sedang memanen hasil pembelajaran kita di kelas, di sekolah gitu. Teman-teman boleh berbangga dikit. Kalau ini di kelas gitu kita tepuk tangan Ibu Irna, tepuk tangan buat kita gitu. Tapi karena ini virtual, tepuk tangan pun nggak ada. Kita aja yang tepuk tangan. Selanjutnya, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal sosial. Jadi kalau di NSPI, di yang punya negara, yang punya NSPI-nya ini gitu, mereka membelajarkan pendidikan karakter sebenarnya tidak dengan banyak sekali item, tetapi lebih ke begini saja. Ada Dr. Helison yang kemudian menjadi rujukan setiap banyak buku itu ketika bicara Penjas, akhirnya merujuknya ke Dr. Helison tentang teaching personal and social responsibility. Kalau peserta didik sudah bertanggung jawab atas dirinya,
dan kemudian bertanggung jawab atas sosial lingkungannya gitu. Sebenarnya karakter apapun ada di sana. Dan Amerika punya itu gitu. Dr. Helison punya itu. Bagaimana di Penjas? Di Penjas kan mestinya juga begitu. Dan ini kita bisa lihat di mana? Di lapangan ketika mengantri. Mengantri nggak ada tuh di apa karakter. Saya nggak tahu persis istilahnya apa gitu. Tapi di Penjas itu kelihatan nyata. Dan ketika ada kesalahan dalam prosedur melakukan antrian gitu, guru bisa mengintervensi itu dan segera melakukan pembelajaran personal and social responsibility. Kenapa? Karena mengantri itu kalau menyerobot akhirnya mengambil jatah orang lain. Kebiasaan itu kalau dibawa ke masyarakat itu seperti ini akibatnya gitu. Nilai-nilai itu sederhana memang gitu, tapi ada di Penjas dan kemudian mestinya segera kita lakukan ketika nanti mereka sudah berinteraksi dengan teman-temannya. Tapi sekarang paling tidak personal responsibility. Apa itu disiplin, apa itu tanggung jawab bahwa dia diberikan tugas secara mandiri gitu, ada di sini gitu. Dan ini menjadi standarnya NSPI. Dan ini ada di mana? Di PCOK kita ada. Karena saya tadi mengklaim, saya tukang ketiknya KD itu yakin betul gitu bahwa kita sudah merefer dari berbagai sumber, berbagai referensi, dan salah satunya adalah ini. Mengenali nilai-nilai aktivitas fisik karena sudah saya akan kaitkan saja dengan ini. Bu Irna. Jadi sebenarnya Penjas ini gitu diajarkan ujungnya kan manfaat. Kalau diajarkan terus tidak bermanfaat, sebenarnya untuk apa? Sehingga ada kebermaknaan dalam pembelajaran. Tapi kita tidak bicara teori-teori itu, kita buat gampangnya saja, kita buat simpelnya saja gitu. Bahwa Penjas diajarkan itu untuk lifelong daily living utilization. Untuk apa? Untuk untuk pemanfaatan daily living, kehidupan nyata sehari-harinya. Jadi manfaatkan untuk kehidupan nyata sehari-harinya. Kok ada, saya mau boleh nggak ya ke pelajaran lain gitu. Pelajaran dipelajari selama 6 tahun, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun. Tapi terus ketika ketemu masalah, bertemu dengan masalah, bahasa Indonesia baiknya gitu, tapi tidak bisa digunakan. Saya misalnya, untungnya saya merasakan manfaat itu, tapi sekian banyak teman-teman saya mungkin ketika diminta untuk berbahasa Inggris gitu, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mana lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kenapa? Belajar 6 tahun gitu, begitu diminta untuk berbicara bahasa Inggris, ketemu dengan bule gitu misalnya, harus greeting gitu misalnya, kira-kira apa yang terjadi gitu. Penjas mestinya berbicara itu juga. Dan saya yakin betul, karena sudah belajar 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, kita ini belajar bahasa Inggris sangat lancar semua dari kita. Dan terima kasih sudah diajarkan itu di SMP dan SMA. Bagaimana dengan Penjas? 12 tahun. Kenapa? 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, 3 tahun di SMA gitu. Mestinya apa? Ada manfaat yang benar-benar dirasakan ketika peserta didik harus menghadapi permasalahan nyata sehari-hari. Contoh saat ini, menjaga kebugaran. Berapa dari kita yang memang sudah tidak nyasar ketika bicara daya tahan? Ketika dibandingkan dengan kekuatan. Ketika bicara kekuatan, mana yang kekuatan, mana yang menjadi daya ledak? Ketika bicara flexibility, mana yang flexibility, mana yang kemudian menjadi kelincahan. Berapa orang yang tidak nyasar? Kita yang gurunya gitu. Bagaimana dengan peserta didik kita? Apakah mereka benar-benar sudah kenal komponen kebugaran jasmani? Setelah kenal, bagaimana melatihkan itu sehingga mendapatkan kebugarannya? Bagaimana mereka tahu bahwa mereka sudah mendapatkan kebugarannya? Artinya kita bicara pengukuran dan tesnya gitu. Pada yang saya hormati, mari kita sadari ini semua, kemudian kita setback. Ketika kita dipaksa hari ini harus menjaga kebugaran, kenapa? Karena kebugaran meningkatkan imun, maka yang kita ajarkan bermanfaat nyata untuk menghadapi pandemi ini. Lifelong daily living utilization. Ketika belum, maka Oke, memang belum mau diapain. Mari kita istighfar bersama dan kemudian mari kita perbaiki diri sehingga ke depan nanti gitu peserta didik kita merasakan manfaat itu gitu. Dan saya yakin Bu Irna, teman-teman PJOK sudah itu.
hanya sedikit, 1-2 yang kemungkinan tidak ada di room ini gitu. Nanti tugasnya yang ada di room ini untuk menularkan. Jadi ngajarin penjas jangan hanya ngajarin penjas begitu saja. Yuk kita berikan pemahaman kepada peserta didik bahwa ini penting untuk kehidupan nyata sehari-hari kalian. Gitu. Lihat tuh di TV, kebugaran itu penting untuk meningkatkan imun. Nggak usah dijelaskan bagaimana hubungannya kebugaran meningkatkan imun karena peredaran darah pusing nanti anak didik. Yang nyata-nyata aja, yang jelas-jelas. Gitu. Yang kedua apa? Lifelong competitive utilization. Kemampuan bersaing sebenarnya. Jadi bukan olahraga kompetisi saja gitu, tapi kemampuan bersaing. Kemampuan bersaing di mana? Dalam sepanjang hidupnya. Kalau kita mengajarkan kepada mereka lari cepat gitu misalnya, kira-kira nanti manfaatnya untuk kemampuan kompetisinya apa? Kalau di track jelas. Nomor lari 60 meter indoor, 100 meter, 200-400 ya. Tapi ketika dikaitkan dengan kompetisi di luar sana seperti apa gitu. Ya kalau harus memilih profesi sebagai tukang ojek gendong kan lebih cepat gitu. Jadi satu tripnya bolak-baliknya lebih cepat. Saya mungkin mengada-ada gitu, tapi mohon Bapak dan Ibu guru kita bergeser ke sana. Bahwa kita ini menyiapkan generasi-generasi yang bersaingnya tidak sebagaimana bersaingnya kita saat ini. Saat ini mungkin persaingan kita bukan hanya, sudah berat memang, seperti ini. Tapi ke depan nanti gitu, sangat berat. Paling tidak apa? Kebugaran tadi saja, ada perusahaan yang satu perlu orang-orang yang bugar. Kenapa harus berdiri dalam satu hari itu 6-8 jam? Sementara yang lainnya, perusahaan yang lain mungkin tidak perlu itu. Yang tadi mempersyaratkan berdiri tadi, kan perlu kebugaran, perlu daya tahan, otot, selain kardiorespiratori. Sehingga apa? Mereka tahu persis bagaimana memulihkan setelah capek, dan daya tahan sampai ke pemulihan, mestinya sampai ke recovery gitu ceritanya. Terus setelah itu siap kembali bekerja sehingga perlunya apa? Perlunya istirahat, perlunya tidur. Diajarkannya di mana? Di penjas. Orang mata pelajaran lain juga mungkin mengajarkan gitu. Tapi konteks lifestyle gitu, bagaimana beristirahat, bagaimana berkreasi, bagaimana beraktivitas sehari-hari, itu kan ada di bahasan materi-materi penjas. Dan itu mempersiapkan mereka untuk kompetitif. Saya belum mau menghubungkan dengan bagaimana kemampuan berpikir kreatifnya, bagaimana kolaborasinya, belum, nanti sabar. Bapak Ibu saya hormati, lifelong recreational utilization. Hari ini sudah masuk bulan keempat. Kita yang orang tua bosen. Bagaimana dengan anak-anak? Yang orang tua aktivitasnya masih ada yang webinar. Bagaimana dengan anak-anak? Terus biar nggak bosen diminta belajar. Belajar tidak bisa. Diomeli sama orang tuanya. Makin bosen lagi dan itu tindak kekerasan. Bapak, Ibu sekalian gitu, perlu rekreasi mereka gitu. Rekreasi terdekat itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu disediakannya kapan? Ketika mereka belajar di sekolah. Yang menyediakan siapa? Yang paling bertanggung jawab adalah guru penjas. Jadi jangan sampai gitu aktivitas rekreasi aja terbatas karena mohon maaf kemarin sempat khilaf kita tidak menyediakan physical literasi kepada peserta didik kita. Jadi ketika mereka literate secara fisik gitu, artinya, saya bosan, saya bola, saya bosan, saya gulung-gulung kertas untuk saya lempar-lemparkan, saya bosan, saya main engklek, saya bosan, banyak sekali alternatif yang bersifat fisik, aktivitas yang bersifat fisik, yang akhirnya mereduce kebosanan mereka gitu. Ini latar belakang. Tapi Bapak dan Ibu, itu akan sangat mudah kita jalankan, kita lakukan ketika waktu normal gitu. Nah sekarang ini saya agak tidak berani ngomong new normal, saya bilang aja sebenarnya tidak normal. Sebenarnya tidak normal. Sehingga perlu apa? Perlu cara mereka tetap belajar, kompetensi yang dipersyaratkan walaupun tidak seluruhnya tercapai, sehingga apa? Tujuan tercapai, mereka tetap mendapatkan manfaat dari apa yang kita ajarkan. Perlu apa? Perlu strategi. Ini masalahnya
masalahnya. Sehingga perlu apa? Perlu kreativitas dari kita, guru. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, tetapi secara konsep tidak salah dan secara aturan juga tidak salah. Itu yang kita nyatakan sebagai permasalahan kita. Apakah itu kita bisa? Mari kita coba dan mari kita lakukan sebenarnya. Kalau belum nyoba saja gitu terus udah nggak mungkin gitu ya, kapan mungkinnya. Oke, semoga sudah 10 menit. Nanti saya takut kehabisan materi. Bapak yang saya hormati, tolong kenali berbagai surat edaran, berbagai kebijakan terbaru yang sebenarnya memperingan kerja Bapak dan Ibu. Kemarin sudah ada surat edaran Mendikbud nomor 15 tahun 2020. Tujuannya memastikan pemenuhan hak peserta didik, melindungi warga satuan pendidikan, mencegah penyebaran COVID-19, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Ini masalah psikis bagi semua orang hari ini sangat berat. Saya akan garis bawahi yang poin kedua untuk prinsip-prinsip. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenal COVID. Jadi Bapak dan Ibu saya hormati, Bapak dan Ibu bisa menyisipkan itu untuk materi apa? Materi kesehatan. Tapi yang terpenting adalah keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik. Yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Jadi kalau di dalam webinar-webinar sebelumnya gitu, KD berusaha untuk dipresentasikan semua dan itu seolah-olah mau dicapai gitu, ini agak-agak tidak mungkin. Sehingga perlu apa? Sehingga kita sebagai guru dituntut untuk menganalisis. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita sadari betul gitu bahwa di KD-KD kita itu ada tanda-tanda bintang. Tanda bintang itu apa? Dilakukan dengan pilihan. Misalnya ada 3 materi atau 4 bola atau berapapun gitu, bola besar gitu. Disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Artinya kita sebenarnya juga sudah teringankan dengan itu, tapi kita seringkali tidak membaca tanda bintang itu, semua kita lakukan. Hari ini kita dinyatakan jelas sekali, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Terus nanti Pak, nanti yang sana tadi gimana gitu? Apa iya, yang tadi loh, yang pertama tadi tuh, yang NSPI tadi gitu. Apakah iya semua tujuan? Ya enggak. Tapi karena pembelajarannya bermakna, peserta didik tetap akan terbekali untuk menerapkannya nanti dalam kehidupan nyata sehari-hari, untuk kemampuan bersaing dan untuk rekreasional. Selanjutnya, saya berpikir begini, kalau kita sudah diberi tanda bintang, hari ini juga dinyatakan kembali dalam surat edaran gitu, mestinya kita tidak perlu mengada-ada. Kenapa? Kita mesti cepat berpikir yang paling dibutuhkan peserta didik saat ini apa, karena nyatanya di aturannya kita boleh, tidak harus menuntaskan seluruh gitu. Baru kemudian kita bicara strateginya bagaimana ya gitu. Jadi ada pertimbangan kebijakan seperti ini Bapak Ibu saya hormati. Di lingkup pembelajaran kita betapa banyaknya yang di kiri ini tidak saya letakkan berurutan. Saya berusaha untuk bisa menarik gitu, ada gambar-gambar gitu, tapi kreativitas saya hanya sebatas ini. Kita punya aktivitas pengembangan pola gerak dasar. Ini sebenarnya juga aktivitas pengembangan atletik gitu di SD. Terus punya aktivitas gerak berirama, punya budaya hidup sehat, punya aktivitas pengembangan kebugaran jasmani. Saya letakkan itu di kiri. Dan kemudian kita punya aktivitas bela diri, punya aktivitas permainan bola besar, bola kecil, aktivitas senam lantai, aktivitas air. Dari 8 gambar ini, kalau di KD-KD-nya bisa sampai 10 karena memang ada pemecahan lagi gitu. Tapi saya berusaha untuk mengorganisir ini menjadi satu gambar yang utuh gitu. Ada seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa melakukan itu semua? Membelajarkan itu semua?
ketika jawabannya ya, saya tidak boleh mengklaim bahwa oh pasti nggak bisa. Saya tidak boleh mengklaim seperti itu karena kondisi daerah-daerah kita berbeda. Sehingga yang paling memungkinkan bagi saya pribadi di daerah sini berdasarkan kebijakan tadi, saya boleh memilih dong. Saya pilih yang mana? Pengembangan pola gerak dasar. Pengembangan pola gerak dasar itu isinya apa? Lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Ketika cerita manipulatif, bagaimana dengan memainkan permainan bola besar yang tidak semua peserta didik pasti punya? Saya berpikir ulang. Maka saya batasi di aktivitas pengembangan pola gerak dasar yang ini lokomotor non-lokomotor masa tidak bisa gitu. Karena teman-teman ini sudah tahu kalau saya ngomong lokomotor non-lokomotor mereka sudah harus nyambung. Kalaupun belum nyambung ya nanti pelatihan lagi. Aktivitas gerak berirama. Aktivitas gerak berirama biasanya memaknainya sebagai senam. Terus bicara senam, bicara lagu harus diputar dengan CD, harus fasilitas. Bukan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya hanya mengucapkan itu dan kemudian secara berirama diikuti dengan gerakan, itu aktivitas gerak berirama. Bahkan ketika aktivitas gerak beriramanya berupa seolah-olah dribble, bola basket, giring-giring, bola sepak, ayun-ayun, bola voli gitu. Aktivitas gerak berirama. Kok Pak Gito ngomongnya gitu, kok bukan yang senam baku, non baku gitu. Memang begitu. Dari pertama itu bahkan kita menuliskan di KD-nya mengikuti gerakan binatang yang melompat, mengikuti pohon yang tertiup angin. Itu kan ritmis. Itu kan berirama gitu. Jadi jangan diada-adakan. Cari yang paling mudah. Tapi begitu sudah SMP, teman-teman guru-guru SMP diminta untuk memberikan materi-materi bagaimana mendesain koreografi rangkaian gerak yang gampang-gampang saja tapi diarahkan untuk pemanasan. Ketika cerita pemanasan, maka ilmu kepenjasannya mesti keluar. Prinsip pemanasan apa sih gitu? Menaikkan suhu tubuh, menaikkan denyut nadi. Itu kan memperluas ruang gerak sendi sehingga tidak mudah menjadi cedera gitu. Ketika seperti itu cari gerakan-gerakan yang mengarah ke sana yang bisa meningkatkan ruang gerak sendi, yang meningkatkan suhu, yang meningkatkan denyut nadi, tapi dengan irama. Kan bisa gitu. Oke, berarti ini saya terima sebagai sesuatu yang akan saya ajarkan, akan saya belajarkan. Budaya hidup sehat jelas pasti. Tapi nanti keterampilannya seperti apa Pak gitu. Keterampilan itu bukan hanya keterampilan motorik, keterampilan memaparkan, keterampilan berbahasa, banyak. Saya tidak mau bicara itu lebih jauh. Tapi, ini bisa. Tapi yang penting lagi, aktivitas pengembangan kebugaran jasmani. Ada physical fitness related health, terkait dengan kesehatan. Komponen inilah yang kemudian menjadi penting saat ini. Bukan physical fitness related skills. Apakah itu tidak penting? Siapa yang bilang tidak penting? Itu ada di KD karena penting. Makanya ada di KD. Tapi bagaimana memprioritaskan itu menjadi kewenangan guru untuk mengambil kebijakan. Saya akan prioritaskan ini. Halo, semangat teman-teman Bapak Ibu guru ya. Jadi beranilah ambil keputusan ya, Pak. Gitu. Iya, tapi kan secara konsep benar gitu. Kebutuhan peserta didik benar gitu. Jadi jangan tidak ujuk-ujuk, tidak mak betunjuk gitu bahasa Jawanya itu. Tidak tiba-tiba memutuskan saya ini deh itu alasannya apa gitu. Oke, selanjutnya aktivitas bela diri. Aktivitas bela diri kan sangat mungkin. Kalau saya sih bela dirinya sambil bercanda gitu. Bela diri yang terbaik adalah lari secepat-cepatnya. Ya lari cepat-cepat gitu. Bela diri. Tapi Bapak dan Ibu ada KD-KD yang bisa dibelajarkan di sana. Aktivitas permainan bola besar, bola kecil ini peluangnya semakin mengecil sehingga kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan. Pak, saya bisa laksanakan. Selanjutnya Pak, aktivitas senam lantai. Sebenarnya sebelumnya aktivitas apa istilahnya dulu? Uji diri. Uji diri itu apa? Dicari deskripsinya, bahkan dicari di kamusnya gitu. Apakah itu sebanding dengan gimnastik? Ternyata juga tidak ada. Makanya senam. Begitu senam kan banyak sekali ragamnya. Sudahlah kita batasi senam lantai. Begitu senam lantai sekarang yang mana senam lantainya gitu. Untuk senam lantai sudah pasti itu. Untuk floor itu untuk wanita yang begitu, yang ada baletnya, dan kemudian yang untuk pria yang seperti itu saja tidak selesai. Nah, terus kenapa kita mesti berpikir dengan gelang-gelang?
dengan palang bertingkat, dengan palang tunggal, dengan vault, yang meja lompat gitu. Aduh, terlalu berat. Makanya sebenarnya sudah disederhanakan dengan senam lantai saja cukup. Itu dia juga masih sulit gitu. Bagaimana dengan aktivitas air yang memungkinkan hanya ambil bak dari kamar mandi kemudian diisikan air kemudian cipak-cipuk. Kalau aktivitas air yang diminta di dalam KD gitu, bermain di air, pengenalan air sampai ke berbagai gaya renang gitu, rasanya agak sangat sulit. Makanya Bapak dan Ibu, cobalah lakukan analisis ini, kemudian cari yang paling mungkin. Makanya ada bintang di belakang itu, tulisannya tertutupi, yang mungkin untuk memenuhi prinsip-prinsip belajar dari rumah dengan jarak jauh, dengan luring. Oke. Bapak dan Ibu, jangan lupa juga kita punya banyak alternatif model, pendekatan, strategi, metode, gaya, teknik. Saya gabung jadi satu, karena kalau saya definisikan satu-satu model adalah pendekatan adalah gitu, nanti menjadi pelatihan kurikulum 2013. Saya gabungkan jadi menjadi satu, Bapak dan Ibu boleh, itu mah gaya, itu mah model, itu mah pendekatan, itu mah strategi, terserah. Tapi yang penting ini bisa atau tidak bisa digunakan ketika kita ada dalam situasi seperti sekarang ini. Mari kita mulai dengan scientific. Oke, bisa. Oke, tidak bisa, silakan. Karena sudah dilatih bagaimana menerapkan itu. Inquiry, discovery, problem based, project based. Kita kemarin digiring semua ke sana termasuk yang penjas, tapi bagaimana pelaksanaan yang sesungguhnya gitu, kita masih meraba-raba. Ketika kita aja masih meraba-raba, ya jangan dipaksakan gitu. Kenapa? Karena kita punya yang lain, punya alternatif yang mungkin saja gitu itu lebih bermakna dan itu nyata kita bisa lakukan. Yang populer saat ini kita sering mendengar teaching games for understanding, untuk mendapatkan understanding peserta didik itu gitu. Sudah aja kita ajari dengan games, karena dengan games itu mereka akan understand apa-apa kebutuhan technical skills. Saya kalau ngomong teknik biasanya nanti ada yang alergi gitu. Teknik itu kalau sudah kecabangan olahraga Pak, ya jangan berarti technical skills, tapi kalau keterampilan teknik melakukan keterampilan gitu, apa-apa yang disebut keterampilan kan boleh. Terus kemudian constraint model. Constraint model itu apa? Kalau tidak ada penghalang, tidak ada penghambat, semua lancar. Tapi begitu diberikan penghambat, menjadi susah. Artinya apa? Artinya mesti pola pemecahan masalah itu yang diandalkan di constraint model ini. Hanya beberapa orang yang kenal. Berarti ya jangan dipaksakan gitu. Teaching personal and social responsibility. Bagaimana saya membelajarkan ini ketika mereka belajar di rumah tanpa pengawasan saya, tapi mereka punya tanggung jawab personal, tanggung jawab sosial. Kalau ada beberapa orang yang dalam BDR-nya gitu, karena di zonanya sudah hijau, muridnya, peserta didiknya sudah boleh berkelompok 2-5 orang dengan tetangganya, kan boleh itu. Artinya apa? Ada social responsibility. Di social responsibility itu apa? Misalnya menanggung jawabi agar temannya juga sama-sama sukses yang dalam satu kelompok itu. Boleh kan ya? Boleh. Saya jawab sendiri. Ada starts, ada teaching games, ada teaching tactical game approach, TGA, tactical game approach. Jadi kalau saya mau menyerang atau saya mesti bertahan, taktikal. Kalau saya mau menyerang diperlukan perangkat bagaimana mengumpan, bagaimana tosser, bagaimana smash. Tidak mungkin saya bisa menyerang kalau passing saya jelek, tosser saya jelek, smash saya jelek. Artinya peserta didik ada kesadaran untuk kelar dulu, bahasa Betawi itu kelar dulu. Selesai dulu 3-3 itu, baru kemudian bicara taktikal. Akhirnya tarik mundur dulu. Oh, berarti kita harus mempelajari itu dulu. Oke, kita akrab dengan Muska Moston and Ashworth. Ada command style, misalnya siap gerak, istirahat di tempat gerak. Saya ubah, istirahat di sana gerak gitu. Diperagakan oleh gurunya, mereka dibariskan, baris pertama go, 2 go, 3 go gitu. Hari ini kita nggak mungkin ngasih komen itu, memberikan komen itu, berikan komando itu, kecuali Bapak dan Ibu online gitu. Terus, tapi saya tidak mau bicara itu. Itu pun susah gitu. Terus kemudian practice atau task, itu task
itu penugasan, tapi penugasan yang dimaksud sebenarnya bukan penugasan, nah ini loh tugas kalian gitu, bukan itu, tetapi didesain sedemikian rupa dengan kartu tugas sehingga mereka bekerja berdasarkan kartu tugas itu. Kita seringkali menugaskan tapi tidak kita berikan kartu tugasnya. Terus kemudian resiprokal. Kita kalau boleh orang tuanya, keterlibatan orang tuanya, kemudian semua serba orang tuanya bisa jaga gitu, bantu gitu, bisa ini gitu. Tapi orang tuanya kan latar belakangnya beda-beda. Tidak juga mungkin kita resiprokal dengan orang tuanya gantian, nggak mungkin. Artinya apa? Bagi tadi peserta didiknya yang sudah boleh berhimpun, walaupun sampai dengan 5 orang tadi dengan protokol kesehatan tadi gitu, bisa saja resiprok atau inclusion, inklusi. Tapi inklusi ini sebenarnya ini cocok, tapi mendesainnya ini harus satu-satu dipilah peserta didiknya. Faktor modifikasi apa untuk si A, faktor modifikasi apa untuk si B, untuk si C. Kalau muridnya sampai 28, bahkan sampai ada yang 38 gitu, gurunya akan sangat kesulitan. Ini yang saya andalkan, yang saya coba untuk pamerkan adalah self-check. Mereka memeriksa dirinya sendiri. Jadi, apakah saya sudah sampai pada tahap ini atau belum? Karena saya sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, ini sudah harus selesai self-check. Kenapa? Karena ada balikan informatif. Balikan informatif intrinsik dari diri saya sendiri gitu. Bahkan ada namanya kinestetik feedback. Jadi dari apa yang saya rasakan di otot saya gitu, saya belum benar melakukan gerakan ini gitu. Dan itu sebenarnya hampir semua orang bisa merasakan. Hanya saja sensitivitas, makanya kita juga perlu melatihkan itu. Ada guided discovery. Mereka memang discover, tapi di guide. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan kalau kita sudah terbiasa melakukan ini ketika waktu dulu tatap muka. Jadi peserta didik kita tuntut menemukan sesuatu jawaban atas persoalan, tetapi kita guide. Contohnya apa? Nak, tendanglah bola pada bagian atasnya. Ulang. Berapa? 5 kali 10. Berarti akan 50 kali pengulangan. Itu aktivitas tuh. Bagian tengahnya, bagian bawahnya. Jelaskan posisi badan seperti apa, posisi kaki seperti apa gitu. Berikan pertanyaan, kalau kita mau melakukan passing jarak jauh, apa yang akan kalian lakukan? Nyoba tadi 50, 50, 50, 150 kali pengulangan gitu. Akhirnya mereka memiliki kesimpulan bahwa kalau passing jarak jauh, yang saya tendang bagian bolanya adalah bagian bawah dengan posisi badan yang seperti ini, kaki seperti ini. Guided, mereka di-guide untuk mendapatkan jawaban itu. Ada divergent. Divergent beda. Ini lebih ke problem solving, problem based learning. Bisa saja diberikan satu permasalahan, tapi mereka dimungkinkan untuk memiliki jawaban yang diverse, yang divergent, yang berbeda-beda gitu. Yang terakhir adalah individual program. Seandainya saja peserta didik yang sudah di SMP ini, SD-nya prosesnya sudah benar gitu, kelas SMP 7, 8, 9, kelas 9, insya Allah sebenarnya kita bisa lepas dengan individual program ini. Kita berikan target saja, nak, targetnya adalah seperti ini. Kalian punya self-regulated. Kalian punya aturan sendiri bagaimana mencapai itu gitu. Tapi itu belum. Oke, Bapak dan Ibu, dari sini kita ternyata sudah diberikan pilihan self-check, itu memungkinkan untuk kita lakukan. Seperti yang saya ceritakan tadi. Teman-teman, saya dalam menganalisis mana yang paling memungkinkan saya pilih sebagai strategi saya gitu, paling tidak saya mempertimbangkan ini, dan ini konsepnya human movement. Satu, learners. Learnersnya itu pembelajarnya. Ini kelas 1 SD atau kelas 2 SD, baca saja belum bisa, tiba-tiba menggunakan self-check. Harus membaca terus kemudian mencontrengi gitu. Enggak, kan ada orang tuanya gitu. Tidak semua orang tua bisa nunggu peserta didik anak-anaknya belajar. Sehingga ini sulit diterapkan. Saya sudah sampaikan ya, nggak semudah itu Pak Gito gitu. Ya iya, memang. Makanya lihat learners-nya. Peserta didiknya seperti apa. Kalau potensinya sudah memungkinkan, oke. Ketika tidak, jangan dulu. Mesti cari cara lain lagi nih. Gitu. Cari cara lainnya seperti apa?
tolong cari di webinar lain karena saya akan hanya akan membahas self check. Terus kemudian task, bagaimana tugasnya? Oke, dia akan self check, tapi tugasnya dipaksakan masih maksudnya. Flick flag, gerakan flick flag ya. Jadi seperti ada namanya back walk over, itu seperti kayang begitu, terus langsung kakinya ke atas berputar ke belakang. Itu namanya walk over. Tapi kalau flick flag itu sudah lompat, kemudian melompat ke belakang, bertumbuh dengan tangan dan kemudian kembali berputar, kembali berdiri. Itu namanya flick flag gitu. Nah, ketika walk over atau flick flag itu diajarkan gitu, terus dibilang self check gitu, cobalah sendiri gitu. Insya Allah tuh Bun. Insya Allah kepalanya masuk ke lehernya gitu. Yang seperti itu nggak mungkin gitu. Artinya apa? Loh, kalau yang hanya sit up, hanya push up, walaupun belum benar gitu, mereka bisa melakukan. Tapi kalau sudah dengan kompleksitas yang lebih tinggi gitu, ya jangan. Pak, saya mau melakukan tapi lagi senam nih Pak. Betulan kemarin handstand sudah bisa, saya mau lanjutkan dengan run off gitu. Aduh, ini bahaya gitu. Task. Ya. Dan terakhirnya apa? Environment. Lingkungannya. Jadi seperti itu kita pertimbangkan sehingga kita bisa memutuskan self check akan kita gunakan setelah saya mempertimbangkan lingkungannya, potensi peserta didiknya, dan kemudian tugas geraknya. Jadi jangan hanya ujuk-ujuk tiba-tiba saya memilih ini, tetapi pertimbangkan hal-hal semacam itu, dan itu berpikir ilmiah sebenarnya gitu. Environment itu masuk orang tuanya loh. Yes, siap. Gitu ya. 5 menit lagi ya, saya kasih waktu. Saya akan percepat dengan memasuk ke solusi ini. Yeah. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, pengertian self check kurang lebih adalah gampangannya begini. Peserta didik diberikan tugas melalui kartu periksa sendiri. Mereka mencek kemampuannya sendiri. Akan boleh berlanjut ke tugas selanjutnya kalau yang di bawahnya sudah oke. Mereka diminta untuk memutuskan diri sendiri. Kalau ini kita kaitkan dengan pendidikan karakter, kalau kita kaitkan dengan teaching personal and social responsibility gitu, itu membantu mereka untuk belajar percaya diri loh Pak. Itu membantu mereka untuk berani mengambil keputusan loh Ibu. Ini nilai-nilai yang ada di dalam self check tadi gitu. Makanya ini general capabilities, pengembangan general capabilities, kemampuan generalnya gitu. Tidak hanya soal bagaimana push up dan sit up-nya, tetapi juga bagaimana menanamkan nilai-nilai itu, kan belajar itu. Kalau sudah seperti itu bermakna. Poin keberapa tadi pembelajaran bermakna? Poin ke-1 prinsip-prinsip terpenuhi itu. Oke, kurang lebih itu. Implikasinya gurunya nih yang harus capek-capek gitu, harus menganalisis karakter didik, karakteristiknya banyak, lingkungannya seperti apa, tugas geraknya seperti apa, dan ini membuat capek. Beda dengan komando kan langsung prit, kumpul di lapangan, prit lagi. Tapi ini kan kondisinya seperti ini. Dan ketika kita mau bekerja untuk peserta didik kita, tadi di iklan guru Merdeka Belajar tadi gitu, kita memang kan harus menghamba gitu. Memang apa yang kita punya ini kita berikan sebaik-baiknya kepada peserta didik kita. Makanya agak capek. Menyediakan lembar periksa sendiri atau kartu periksa sendiri dan bagaimana mengorganisasikan itu. Oke. Akhirnya ya hanya 3 ini. Bagaimana menyusun RPP-nya, bagaimana kemudian melaksanakannya, dan bagaimana akhirnya melakukan penilaian. Bapak dan Ibu, saya langsung ke contoh RPP saja. Semoga linknya oke. Masih ada 200 slide sebenarnya ke bawah, tapi saya akan ke contoh RPP. Ini adalah contoh RPP. Apakah harus 1 lembar? Yang saya buat bisa 1 lembar. Resikonya apa? Resikonya membuat kartu ada di luar RPP, dan itu memang. Dan memang RPP itu hanya skenario. Kalau perangkat-perangkatnya itu ya harus banyak. Makanya sebenarnya maunya gitu. Kenapa RPP disederhanakan? Biar kita berpeluang untuk membuat perangkat-perangkat itu gitu, bukan hanya urusan banyak atau tidak banyaknya lembar gitu. Iya, perangkatnya. Oke, itu tujuan. Ini berusaha untuk memasukkan KD di sini dan kemudian indikator-indikatornya
karena tujuan itu berupa proses dan hasil, maka melalui apa? Maka di sini lihat, melalui gaya mengajar periksa sendiri, indikatornya apa gitu. Jadi kalau menuliskan tujuan itu ada ABCD, ada audience, behavior, condition, dan degree-nya gitu di dalamnya. Tapi berbeda dengan kalau Bapak dan Ibu menuliskan indikator. Kalau indikator hanya menuliskan hasilnya. Tentang prinsip penulisan itu di kelas lain. Tapi paling tidak di sini ketika menuliskan tujuan itu agak panjang memang karena prinsipnya tujuan itu adalah mencapai KD, tapi dioperasionalkan indikator-indikatornya sehingga nanti akan mudah kita untuk mengukurnya apakah benar sudah tercapai tujuan itu atau belum gitu. Melalui proses apa? Kita pilih periksa sendiri. Oke, langkah-langkahnya ini. Ini saya kutipkan dari hasil workshopnya teman-teman di PM4TK, Penjas, dan BK. Jadi bukan punya saya sendiri. Tapi paling tidak saya juga ikut usul. Langkah-langkahnya yang pertama adalah melakukan persiapan pembelajaran mandiri. Siapa yang melakukan? Peserta didik. Karena gurunya ceritanya sudah mendeliver tadi, self-check card tadi. Menerima dan mempelajari lembar periksa sendiri. Bagaimana cara menerimanya? Ini pengorganisasian. Sekolah harus seperti apa mendistribusikan perangkat pembelajaran ini. Yang berisi perintah dan indikator tugas gerak latihan, kebugaran jasmani, jenis latihannya apa, cara melakukannya seperti apa, prosedur pengisian self-check-nya tadi, self-check card tadi, dan kemudian jumlah pengulangannya berapa gitu. Itu ada di situ. Mengerjakan tugas sesuai dengan urutan pada lembar self-check. Mengisi lembar self-check sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada ini kegiatan dilakukan oleh peserta didik. Sekali lagi, mendapatkan umpan balik secara intrinsik dari apa yang telah dan belum dipahami, karena umpan balik itu bisa saja seperti itu. Oh, saya sudah paham, oh saya belum paham. Itu memang secara intrinsik. Serta dirasakan secara kinestetis. Saya tadi sudah sampaikan gitu, kalau kita main bulu tangkis terus memukul smash, koknya nyangkut di net gitu, biasanya kita ulang. Kayaknya nggak ada yang nggak enak nih di bagian atas lengan saya gitu. Itu namanya kinestetik, feedback. Yang terakhir adalah melakukan penilaian secara mandiri. Bapak dan Ibu saya hormati, itu adalah prosesnya. Jadi sudah ada tujuan, sudah ada langkah kegiatannya, dan kemudian penilaiannya. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini nyata bahwa penilaian proses itu dilakukan gitu. Karena apa? Karena saya misalnya mengulang sit up 10 kali. Diwajibkan diperintah seperti itu. Tapi yang ketiga, yang gerakan ketiga itu masih lancar. Begitu sampai 7 itu kesulitan gitu. Begitu kesulitan, gerakan saya menjadi tidak benar. Itu kan proses gitu. Jadi penilaian itu sebenarnya tidak hanya di akhir selama proses berlangsung. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita membelajarkan peserta didik dalam tatap muka pun gitu, ini kan mestinya juga kita lakukan dan itu penilaian proses. Oke. Berbantuan orang tua, tapi berbantuan orang tua itu saya beri catatan. Bentuk bantuan orang tua paling tidak mengingatkan jadwal belajar saja itu sudah bantuan. Memberikan lembar isian mandiri dari guru, karena yang saya bayangkan orang tuanya diminta untuk datang ke sekolah atau gurunya mendistribusikan, entah bagaimana caranya. Mohon maaf tidak didiskusikan di sini, tapi ini memungkinkan. Kemudian mengawas, begitu cerita mengawasi gitu. Aduh, bapak saya petani, guru-guru di daerah saya, guru saya sebagai guru daerah saya orang tuanya adalah pertanian, nggak mungkin jam segitu jam di sawah gitu. Ya nanti sore pun nggak bisa karena mesti ke sawah lagi gitu. Berarti kan tidak bisa. Jadi bentuk bantuan ini harus sangat fleksibel. Memberi umpan balik jika orang tuanya memang tahu dan menguasai apa yang dilakukan oleh anaknya gitu. Melakukan penilaian. Semuanya itu jika memungkinkan. Jika tidak gitu, paling tidak mengingatkan jadwal belajar saja itu sudah bantuan orang tua. Bapak Ibu saya hormati, itu adalah contoh RPP-nya. Ini adalah contoh kartu periksa sendirinya. Kartu periksa sendiri atau self-check card seperti ini. Bapak dan Ibu mungkin, aduh susah lagi ya. Belum melihat. Membuat RPP. Okay. RPP tadi saya sudah bacakan. Semoga bisa dibayangkan tadi. Paling tidak seperti ini bentuknya.
karena tadi saya berusaha untuk link. Nah, kartu tugasnya seperti ini. Ini kan ide saya. Bapak dan Ibu, teman-teman, ketika melihat ini sebagai sesuatu yang menyulitkan gitu, tolong lakukan penyesuaian. Paling tidak ada apa? Ada panduan pembelajarannya yang ada gambarnya ini. Terus paling tidak ada gerakannya, dan ini saya belum sempat gambar, mestinya ada gambarnya di sini. Setelah itu, jelaskan kepada mereka di lembar self-check itu, dia berhasil atau tidaknya. Jadi ada indikator keberhasilannya. 10-1, apakah 10-nya itu dilakukan dengan lancar dan baik semua? Ketika iya, lanjutlah ke 10-2. Tapi istirahat dulu. Sekarang set system kalau di kepelatihan, set system. Terus kemudian istirahat lagi, masuk ke 10-3. Ketika lancar semua, ketika belum, ulangi. Pak, itu berat gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tahu persis ini berat. Tapi ini adalah ide. Paling tidak memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu cara menggunakan cara membuat kartu periksa sendiri itu seperti ini gitu. Jadi Bapak dan Ibu kalau SMP mungkin sudah bisa melakukan ini. Ketika tidak, tolong kembali ke segitiga istimewa tadi. Ada learners, ada task, ada environment tadi gitu. Setelah itu peserta didik diminta untuk menuliskan komentar di sini. Ini bagian dari refleksi. Makanya kalau ini penilaian self assessment gitu, mereka sebenarnya sedang ikut dalam 3 proses. Yang pertama, assessment as learning, assessment for learning, assessment as learning. Itu nilai-nilai mulia tuh. Apa mungkin sih anak SD diajarkan itu? Gitu. Ya mungkin. Yang nggak mungkin itu kalau ini belum pernah dicoba. Kalau sudah dicoba jauh lebih sulit. Karena kita akan tahu, benar-benar saya hormati, jangan lupa bubuhkan diketahui orang tuanya bahwa ini memang benar dilakukan gitu. Ketika orang tuanya bersekongkol untuk mari berbohong dengan peserta didiknya gitu, jangan berharap banyak dari pendidikan kalau orang tua sendiri sudah mengajak berbohong peserta didiknya, sehingga seolah-olah ya sudahlah tanda tangan aja gitu. Itu seperti yang kita lakukan ketika kita di SD, di SMP dulu diberikan buku Ramadan gitu kan ya. Diberikan buku Ramadan, sholat 5 waktu, puasanya, sholat tarawehnya, mendengar ceramahnya gitu. Banyak yang tidak kita lakukan tapi tanda tangan semua oleh orang tua. Orang tuanya tidak melakukan tidak tanda tangan sendiri oleh muridnya. Oke. Itu semua pola-pola yang saya tawarkan. Bagaimana pelaksanaannya akan bisa tergambar ketika Bapak dan Ibu mencoba. Dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu Irna. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.